Dahulu kala, di dekat muara besar di wilayah Sejangkung, terdapat dua desa yang bernama Sebatuk dan Senojo. Kedua desa ini dipimpin oleh dua petapa bijaksana, yaitu Datuk Siba dan Kisinu yang hidup secara berdampingan. Kedamaian mereka mulai goyah saat keduanya menemukan sebidang tanah subur yang akhirnya memicu perselisihan. Wah, lihatlah Kisinu. Tanah ini sangat subur. Banyak tumbuhan dan hewan hidup di sini. Benar sekali. Bagaimana kalau kita bangun pemukiman di sini? Mereka pun setuju. Keesokan harinya, Kisinu datang menemui Datuk Siba untuk membicarakan pembagian wilayah. Datuk, bagaimana jika kita membagi wilayah ini dengan adil? Aku yang menemukannya lebih dulu, jadi bagianku lebih besar. Lagi pula, wargaku lebih banyak dari wargamu. Kisinu marah dan perdebatan sengit terjadi. Ia pun pulang dengan hati penuh amarah. Keesokan harinya, kedua pemimpin kembali bertemu. Tetapi Datuk Siba menolak gagasan untuk menyatukan wilayah mereka. Kisinu pulang dengan perasaan marah. Di rumahnya, sepulang dari desa Sebatuk, dia langsung memikirkan cara untuk merebut utuh wilayah dekat muara tersebut. Dan di saat yang sama, Datuk Siba juga memikirkan cara untuk merebut wilayah itu. Peperangan pun pecah di antara desa Sebatuk dan Senojo. Banyak korban berjatuhan, hingga akhirnya Kisinu mengusulkan solusi lain. Datuk, daripada kita berperang terus-menerus, lebih baik kita berlomba membangun gunung tertinggi. Siapa yang menang, dia yang berhak atas wilayah ini. Baiklah, itu lebih adil. Kita mulai besok dan perlombaannya berlangsung selama 1 bulan. Selama berminggu-minggu, warga dari kedua desa bekerja keras mengumpulkan batu dan tanah. Namun, ketika perlombaan hampir usai, Kisinu menyusun siasat. Warga sekalian, kita bentangkan kain hitam di puncak gunung agar tampak lebih tinggi. Rencana itu berhasil. Warga Sebatuk mengira Gunung Senojo lebih tinggi dan menyerah sebelum perlombaan selesai. Datuk, gunung mereka sudah lebih tinggi. Kita tidak akan menang. Baiklah, kita menyerah.
Karena malu, Datuk Siba menenggelamkan gunungnya ke dalam muara besar. Hingga suatu ketika ia mengetahui tipu daya Kisinu dan bersumpah, Aku bersumpah, setelah aku mati, desa Senuju akan hilang selamanya. Dua tahun kemudian, sumpah Datuk Siba menjadi kenyataan. Desa Senuju menghilang, tetapi gunungnya tetap berdiri dan dikenal sebagai Gunung Senuju.